Oke ya, baik. Saya mulai untuk mata kuliah ini karena ini ya, laylatul juga ini ada halangan. Jadi kita daring aja ya. Untuk yang lainnya saya buatkan video pembelajaran dari pembelajaran secara daring ini karena mereka pastinya sudah ini bekerja gitu. Tidak bisa juga Iya. untuk Oke ya. Nah, untuk sekarang ini fisiologi hewan masuk ke pertemuan ke-11. Ini PPT-nya nampak enggak di layarnya? Iya, Pak, nampak. Oh, oke. Kalau kayak gini saya perbesar, nampak enggak? Iya, Pak. Oke. Nanti kalau misalnya PPT-nya enggak jalan bilang ya. Iya. Baik ya, ini saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pertemuan ke-11 untuk fisiologi hewan kita masuk ke pembahasan alat indera pada hewan. Nah, alat indera pada hewan ini itu bagian-bagiannya ada eksteroreseptor, proprioreseptor, dan interoreseptor. Jadi ini ada bagian alat indera yang sekiranya itu mungkin yang bagian luar seperti indera praba, kemudian juga ada indera penglihatan dan indera lainnya. Nah, sebagai pendahuluan itu semua penyebab perubahan dalam tubuh ini dikenal dengan adanya rangsang. Jadi perubahan yang ada dari tubuh itu bisa terjadi karena adanya rangsangan bagi dari luar itu. Nah, itu dibagi menjadi dua rangsangan dari luar, misalnya berupa adanya bau, asin, manis, cahaya, kelembapan, dan tekanan itu. Jadi itu bisa mempengaruhi terhadap perubahan tubuh. Kemudian rangsangan yang dari dalam tubuh itu bisa berupa lelah, haus, nyeri, kenyang, dan pusing. Nah, umumnya rangsang ini akan diterima oleh alat tubuh yang khusus menerima rangsang itu yang disebut dengan indera. Itu pada manusia itu ada 5 macam inderanya itu, atau disebut dengan reseptor. Jadi sebagai ini penerima rangsangan pertama itu, jadi disebut indera. Nah, baru kalau kita sudah menerima rangsangan biasanya itu akan dikelola itu, baik itu secara normal melalui gerakan refleks ataupun gerak normal. Gerak normal itu biasanya dari indera ini yang kita peroleh itu nanti masuk ke otak, kemudian otak akan mengolah informasi, baru dia akan melakukan tindakan. Sedangkan yang refleks biasanya itu cepat itu, tidak melalui otak. Jadi dari indera ke sumsum tulang belakang, lalu nanti kita akan bisa semacam melakukan gerakan cepat itu untuk menghindari sesuatu yang kurang menguntungkan gitu. Misalnya kalau kita mungkin akan jatuh atau terbentur, maka kita akan refleks untuk menghindar. Nah, reseptor yang ini bertugas sebagai penerima rangsangan itu dibedakan menjadi 3. Ada eksteroreseptor, proprioreseptor, dan interoreseptor. Yang pertama, eksteroreseptor itu ini merupakan alat penerima rangsang dari luar, misalnya bila kita digigit nyamuk ataupun dihinggapi serangga. Nah, eksteroreseptor ini akan memberikan informasi kejadian-kejadian pada permukaan tubuh, misalnya rasa panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Dan eksteroreseptor ini berhubungan dengan indera praba yang bisa dirasakan oleh ujung-ujung saraf, seperti pertama syaraf Merkel dan Pacini itu disebut juga dengan mekanoreseptor. Dia itu bisa merasakan tekanan, sentuhan, dan getaran pada permukaan kulit kita. Kemudian yang kedua itu ada syaraf Ruffini disebut dengan termoreseptor. Dia ini khusus untuk mengetahui perubahan temperatur suhu. Kemudian pada hewan-hewan itu khususnya, misalnya ini pada reptil ada organ indera disebut dengan pit organ.
Ini merupakan indera perasa panas yang digunakan sebagai alat untuk menangkap mangsanya. Dan ini terutamanya hanya dimiliki oleh ular. Dan letaknya itu bisa di antara mata dengan lubang hidung, dan pada hewan lain itu ada di bagian mukanya. Dan seekor ular itu bisa merasakan panas tubuh hewan yang lewat di dekat kepalanya. Ini terdapat pada ular piton yang mempertahankan hidupnya dengan memangsa hewan berdarah panas. Dan pit organ ini tidak digolongkan ke dalam eksterior reseptor karena sumber rangsang ini tidak berasal dari permukaan tubuh tetapi pada jarak tertentu. Dan pit organ ini digolongkan pada teloleseptor, yaitu alat penerima rangsang dari jarak jauh. Jadi tele itu kan semacam ini ya. Maksudnya tele itu sesuatu yang jauh gitu. Reseptor ini berarti penerima rangsang. Jadi bisa menerima rangsang dari jarak yang jauh gitu. Kemudian yang kedua ini pada ikan dan amfibi itu ada sistem saraf yang disebut dengan gurat sisi. Ini merupakan saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Pada saluran gurat sisi ini terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur disebut dengan neuromas. Neuromas ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu, juga untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa ataupun yang memangsanya. Kemudian yang ketiga itu ada rheotaxis. Ini diartikan sebagai kecenderungan dari makhluk hidup untuk menerima rangsang mekanis dari arus air karena ada gerakan. Misalnya pada planaria akan mengadakan reaksi terhadap arus air dengan reseptor yang ada pada seluruh tubuhnya. Kemudian yang keempat itu ada anemotaxis. Ini kemampuan hewan untuk mengetahui aliran udara di sekitarnya. Ini hanya terdapat pada hewan terbang seperti lalat dan insekta lainnya. Dan ini berorientasi di udara dengan menggunakan reseptor untuk mengetahui tekanan udara dan arus udara. Ini terdapat pada bagian dasar sayap dan pada bagian kepala. Kemudian yang kelima itu ada indera pengecap. Ini dapat dirasakan karena adanya sel-sel pengecap. Reseptor pengecap ini akan memberikan informasi mengenai sifat-sifat zat yang masuk melalui mulut ketika dia makan. Biasanya itu pada mamalia itu ya, itu ada ini kan, ada rasa manis, asin, pahit, kemudian apalagi ya, ada 4 kalau salah itu. Yang di depan itu biasanya manis, yang belakang itu pahit, kemudian biasanya yang di samping itu bisa asin gitu. Nanti bisa dicari di Google itu. Ada, kalau salah ada 4 rasa itu pada lidah itu. Kemudian reseptor pengecap ini juga disebut dengan puting pengecap. Puting pengecap ini terdapat di papila lidah. Pada ikan dan amfibi, alat pengecap ini terletak pada bagian kulit. Nah, ini bisa dilihat itu. Nah, ini bagian lidah dan bagian-bagiannya itu ada circumvallate papilla, ada piliform papilla, uniform papilla. Nah, di situ di bagian circumvallate papilla itu ada bagian-bagiannya lagi itu. Ini bahasa Inggris ya. Ada jaringan koneksi itu, fiber of cranial nerves itu, berarti ada sarafnya juga itu. Kemudian yang keenam itu ada kemoreseptor. Ini reseptor yang berhubungan dengan indera pengecapan dan indera penciuman. Indera pengecapan ini termasuk kemoreseptor karena indera pengecap merupakan alat yang dapat merasakan zat-zat kimia, sedangkan indera penciuman ini bisa mencium berbagai sifat zat kimia, terutama dari baunya. Pada ektoreseptor sekarang ke indera proprioreseptor. Ini merupakan reseptor yang dapat merasakan kedudukan baik itu tangan, kaki, dan tubuh hewan terhadap gravitasi. Ini terletak pada otot lurik, tendon otot, selaput pembungkus otot berupa ujung saraf pastini dan pada bagian sendi. Dan proprioceptor ini merupakan aktivitas otot seperti rangsang lain. Proprioceptor ini akan dibawa ke pusat saraf oleh akar saraf
Kemudian yang C itu ada interoreseptor. Ini merupakan reseptor untuk mengetahui meregangnya paru-paru, jantung, dan pembuluh darah yang berperan dalam respirasi dan sirkulasi. Fungsinya untuk menyampaikan informasi tentang keadaan alat-alat dalam seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan informasi tentang lingkungan dalam seperti kadar glukosa darah, konsentrasi ion, dan pH pada syaraf pusat. Kemudian ada ini indera alat keseimbangan. Ini yang namanya labirin. Ini merupakan interoreseptor khusus yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Dan letaknya ini pada telinga bagian dalam. Labirin ini tadi atas alat keseimbangan untuk merasakan gerakan kepala, yaitu saluran-saluran semisirkular, dan alat untuk mengetahui kedudukan kepala, yaitu tribulus dan sulcus. Organ otot ini memiliki struktur yang disebut dengan makula yang terdiri dari sejumlah sel rambut. Setiap saluran semisirkular ini mempunyai organ yang disebut dengan ampula. Ampula ini akan memberikan respon terhadap pergerakan rotasi kepala. Pada ampula ini terdapat reseptor ataupun kupula yang peka terhadap gerakan cairan yang menempel pada saluran. Biasanya labirin ini terdapat pada ikan ya. Itu kalau nggak salah ikan gabus itu ataupun ini ikan lele gitu. Nah ini untuk pertemuan ke-11. Jadi ini adalah pembahasan yang ada ya, pertemuan 11 mengenai alat indera. Nah saya rangkum itu biar cepat selesai langsung ke pertemuan gitu. Jadi sekarang ini ada pertemuan 11 dan 12. Sebelum masuk ke pertemuan 12, ada yang mau ditanyakan dahulu apa tidak dari pembahasan materi ke-11 ini? Tidak. Belum, Pak. Yang mau ditanyakan. Oke. Tadi mengenai alat indera, sekarang pertemuan 12 itu mengenai ini cara pada hewan. Nah ini sistem saraf itu pengertian adalah sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan.
Tidak ada, Pak. Oke, kalau itu saya akhiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, nanti, iya, nanti yang Oh iya, Pak. Di screen, Pak. iya, saya kasih. Ya, terima kasih. Iya, Pak.